client's brief gitu. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Sebenarnya aku pengen kenalan lebih intens, tapi kayaknya orangnya cukup banyak ya. Mungkin boleh nanti komen kolom komen, kenalan masing-masing kayak namanya siapa, sekarang mungkin udah kerja as a graphic design atau lagi kuliah atau lagi, freelance aja gitu. Sebelumnya mungkin aku kenalin diri aku dulu, aku graphic design kebetulan, udah lumayan cukup lama kerja di advertising dan branding. Kemudian sekarang aku graphic design di small startup namanya Buku Warung. Di Buku Warung aku kurang lebih bikinnya, design need daily, mencakup, desain-desain untuk aplikasi, untuk, offline dan online, produk gitu. Nah, sebelumnya mungkin aku, pernah kerja di beberapa company dan juga, lumayan banget, udah nge-handle beberapa, mmm, pengalaman-pengalaman di, F&B, kemudian ada media publishing, ada apparel. Jadi, kemungkinan besar, semoga nanti experience-nya bisa cukup untuk ngejawab, pertanyaan atau, concern dari teman-teman gitu. Oke, ini kurang lebih yang kita mau omongin hari ini. Yang pertama desain proses tuh kayak gimana, kedua strateginya seperti apa, dan yang ketiga kita akan coba brainstorm langsung prosesnya kayak gimana sih. Aku mau mulai dari satu, statement, gimana dan kenapa sih, strategi, nge-translate-in brief itu penting. Karena pertama, seperti yang kita tahu desain tuh, penggabungan sebenarnya antara, strategi kreatif dan, estetika. Banyak banget nih beberapa dari kita pastinya, banyak nih yang lebih suka ngulik desainnya, pengen digital imaging atau mungkin, suka banget ngulik ilustrasi gitu. Tapi, di balik itu sebenarnya kita harus ingat juga kalau desain itu punya peranan penting sebagai, alat komunikasi nih ke audiens gitu. Jadi kalau misalnya mengutip, satu hook dari Jeff L. Richard, dia bilang kalau kreatif without strategy itu adalah art aja, tapi kalau misalkan kreatif tanpa, oh sorry ini terbalik, harusnya kreatif without art, sorry ini aku typo, itu, lebih jatuhnya advertising. Jadi kita sebagai graphic design penting banget nih untuk bikin, desain yang efektif, yaitu desain yang contains 2 hal, yaitu art dan advertising secara balance gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan, sebagian besar mungkin kalau teman-teman yang udah kerja atau mungkin udah freelance udah mulai kebayang nih gimana sih briefing flow dari klien atau dari requester biasanya. Biasanya kemungkinan besar tuh desain tuh ada di in-house, desainer in-house kerja di company, kemudian ada freelance, lepasan, dan ada yang, agency. Biasanya kalau di agency itu jauh lebih jauh lebih kompleks dan biasanya juga, jauh lebih teratur. Kalau misalnya in-house tuh, mungkin kebanyakan, tergantung lagi nih departemennya seperti apa, kemudian nanti, memang yang di-hiring ini graphic design-nya itu untuk tim apa, apakah untuk tim marketing atau untuk tim, corporate communication atau apa gitu. Biasanya nanti bedanya di situ aja. Nah, perbedaan dari, jenis, positioning graphic design-nya juga mempengaruhi nih sebenarnya briefing flow-nya seperti apa. Biasanya kalau dari agensi, dari klien dari agensinya itu nanti, bakal ngobrol dulu sama AE-nya. Nanti AE-nya bakal kalau udah dapet, penjelasan dari klien, dia bakal ngelempar ke traffic manager, kemudian nanti bakal ke art director,
nanti baru ke kreatif atau desainer. Kalau misalkan di in-house biasanya datangnya bukan dari klien, tapi dari requester. Biasanya dari departemen lain atau mungkin dari, tim tim kita sendiri. Misalnya kalau dari kita di tim marketing, ya dari, teman-teman konten atau teman-teman, marketing strategi gitu. Biasanya dari requester ke marketing konten, nanti kontennya dibikinin, kemudian nanti, lanjut ke creative lead kita atau kalau ada traffic biasanya juga bisa ke traffic, kemudian baru ke graphic design. Nah, kalau yang freelance biasanya lebih pendek, nih sebenarnya tergantung sih freelance-nya di mana. Tapi, paling banyak itu biasanya kalau freelance, nggak terlalu besar, timnya. Biasanya ya kalau nggak langsung owner-nya, ya biasanya mungkin, anak kontennya atau biasanya mungkin tim-tim yang, cukup deket aja lah sama langsung turun ke desain gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya, apa sih, poin-poin yang paling penting dalam dalam, brief yang dikasih sama klien ataupun dari requester? Itu menurut aku yang pertama, kita harus tahu objektif dia tuh apa, targetnya tuh apa sih? Kenapa sih mereka butuh desain? Apakah ini untuk promosi? Kalau promosi pun kita juga, lebih baik tahu, apa sih yang mau di-achieve, apakah awareness aja, atau mungkin yang mau di-achieve, penjualannya targetnya sekian, itu mungkin, kita dalemin supaya ketika kita bikin desain, desain kita itu, bisa menjadi problem solving buat, target mereka gitu. Yang pertama itu harus jelas sih. Yang kedua, target audience. Target audience ini juga penting banget, supaya kita tuh tahu, mmm, market yang mau kita tuju tuh sukanya kayak gimana sih, suka desain yang kayak gimana sih. Karena, apalagi semakin ke sini kan udah semakin banyak ya, banyak gaya desain dan udah banyak banget, mmm udah banyak banget tren, desain yang berbeda-beda antara, satu visual dengan visual lainnya gitu. Jadi penting juga buat kita untuk, tahu sebenarnya target audience mana yang, lagi mau dituju dan sedetail mungkin, udah nggak cuman kayak, "Aduh pengennya yang upper class, yang middle low," udah nggak kayak gitu doang, tapi semakin niche, dia semakin bagus gitu. Kalau bisa, mmm mungkin kalian detailin, STP-nya seperti apa gitu. Kayak misalkan, oke, kalau misalkan, nge mau tujuannya targetnya ke urban people gitu, harus tahu dengan spesifik. Dia biasanya, konsumsinya berita-berita seperti apa nih, Kak? Kalau misalnya di sosial media follow-nya kayak gimana? Apakah follow Volkatif atau mungkin follow Vice gitu, itu udah bisa jadi, tolak ukur kita untuk ngebayangin, orang yang bakal mengkonsumsi desain kita tuh orang yang kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa punya sense buat buat mendeteksi, ini desain kita tuh vibes dan arahnya ke arah mana ya gitu. Jadi salah satu key-nya untuk brief itu menurut aku kalau bisa kita nanya target audience sedetail mungkin dan benar-benar tergambar di otak kita orangnya itu seperti apa kalau jadi orang gitu. Kemudian ini yang paling nggak kalah pentingnya itu adalah main message. Sebenarnya ini yang paling susah karena, mmm, kadang klien kadang klien dan requester itu mereka tahu objektifnya apa, tapi mereka nggak semuanya tahu narasi penyampaian, kontennya itu pengennya seperti apa sih, gitu. Itu mungkin, bisa kita, mmm, godok bareng lagi sama anak-anak konten atau requester-nya, message yang mau disampaikan di visual ini tuh apa sih? Apakah mau menekankan semisal kalau misalkan requester itu mau nekeninnya promosi, aku pengennya promosi nih, nggak pengennya penekanannya pokoknya orang tahu ini aku lagi ngeluarin diskon gitu misalkan. Mmm,
Terus, bisa juga misalkan, mereka mereka mau bikin visual, mau bikin message, mau ngasih tahu diskon, tapi bukan diskon yang mau di-highlight ternyata. Yang mau di-highlight adalah, misalkan justru, mmm, adalah si produknya nih, produknya yang mau aku kasih tahu diskonnya itu, produknya A, B, sama C gitu. Itu kan, hal-hal kecil yang menurut aku kadang kalau misalnya kita nggak tanya dengan detail, nanti ke belakangnya jadi banyak revisi gitu. Biar lebih efektif dan biar lebih nggak back and forth, mungkin, main message-nya kita bisa bener-bener tanya sih ke mereka kayak, "Mau apa nih Kak yang di-highlight?" Atau mau, message apa sih yang paling pengen disampein gitu. Nah, ini 3 hal yang menurut aku, poin penting nih buat kita, pastiin ke klien atau requester yang nge-brief kita. Oke, lanjut. Setelah kita udah tahu, mmm, hal apa aja nih yang mereka butuhin segala macam, biasanya kita setelah menserap semuanya, kita langsung bayangkan kan, "Aduh apa yang harus gue lakuin nih pertama kali nih sekarang?" Gitu kan. Biasanya kalau aku pakai, design thinking process. Jadi, di design thinking process ini ada 5 step di sini, empathize, define, ideate, prototype, dan implement. Yang pertama, ketika kita pertama kali ngedengerin mereka, mau bikin apa sih, mau ngapain sih, objektifnya apa sih, itu kita biasanya langsung, melakukan research. Kayak kita langsung ngebayangin nih, barangnya kayak gimana ya, terus kemudian kompetitornya seperti apa ya, udah ada belum ya yang ngelakuin, mmm, desain yang udah dilakuin sama kompetitornya tuh apa sih, segala macam gitu. Kemudian setelah itu, kita nge-define nih, setelah kita udah nyari tahu nih, kurang lebih gambaran secara besar apa yang jadi, bahan yang mau dibikin, biasanya kita nge-define kayak, mmm, dari situ kita bisa ngelihat, bisa nge-observe apa sih, kita bisa apa ya sebutannya, bisa menggabungkan apa yang si klien kita mau dan apa yang si target audiens kita butuhkan. Informasi seperti apa nih yang disukain sama target audiens kita. Tapi harus kita tetap masukin juga sama, message apa nih yang mau disampein sama requester kita, itu harus nyambung. Nah, kita, bisa menggunakan, research tadi kita tuh yang kita udah cari tahu nih, kompetitor ngelakuin apa aja sih, habis itu kayak ada, konten atau desain serupa seperti apa sih. Nah, kita gabungin nih 2 hal ini. Setelah kita gabungin, ada pemahaman, kemudian, biasanya udah mulai kebayang kayak, kayaknya gini lucu deh, kayaknya gitu lucu deh, udah ada kebayangan. Biasanya kita rampungin itu semua di proses ideation lah sebutannya. Nah, digabunginnya itu, biasanya ada proses yang lebih detailnya lagi. Nanti di next selanjutnya aku coba detailin. Setelah nanti kita udah melakukan, ideation melalui itu, biasanya kita coba langsung, coba, di, mmm, apa sih namanya, di-adopt di program kita, entah Photoshop atau entah AI gitu kan, atau mungkin yang lain kalau misalkan ada yang make program-program lain. Kemudian biasanya di prototipe itu yang mungkin jauh lebih teknikal, lebih banyak, mungkin lebih banyak nguliknya sih, di situ. Setelah nyoba-nyoba, plug and play baru nanti, final output-nya kita bisa lihat bareng-bareng seperti apa, gitu. Oke, ini step yang menurut aku paling susah di step yang 5 ini. Ideation ini menurut aku adalah is the key, gimana sih, kita bisa nge-translate, brief mereka dengan tepat ke dalam desain, itu menurut aku sangat krusial banget di step ini. Oke. Gimana sih biasanya step-nya setelah kita udah ngelakuin research, udah memahami, klien kita maunya
nyampein message apa, kemudian kita juga udah memahami target user kita sukanya kayak gimana, kita masuk ke biasanya aku pakai mind map. Jadi, aku biasanya pakai, poinnya itu aku coba cari keyword yang bisa ngerampungin semua ide yang udah banyak banget nih di kepala, udah super kreatif dan super, explore. Aku coba cari, 3 kata yang bisa ngedefine, ide ide utama aku buat bikin desain, patokannya gitu. Nah, biasanya aku pakai mind map. Jadi dari mind map misalnya, barangnya saya mau bikin desain tentang skincare gitu, ya udah nih aku langsung, taruh keyword-keyword yang paling mendekati, random aja. Habis itu nanti, kata-kata yang paling relevan, itu biasanya dilingkar-lingkarin. Habis itu nanti ketemu nih biasanya 3 kata yang paling ngedeskripsiin, dan itu bisa jadi patokan supaya, ide kita tuh nggak kelebaran, dan juga semua ide yang udah kita pikirin itu ada titik cerahnya gitu, nggak cuman ide random super banyak, karena nanti bakal jadi bingung dan bakal jadi overload juga, kebanyakan ide kan juga ini ya, jadi nggak efektif gitu. Nah, setelah ide ide ini membawa kita ke summary summary, points, kita biasanya bisa langsung nyari referensi. Nah, di referensi ini, biasanya kita kan langsung kebayang nih pengennya kayak gimana, apakah, mau yang ilustrasi, biasanya gampangnya gitu dulu, mau ilustrasi, fun, atau mau yang kayak, serius, trusted, biasanya agak-agak, digital imaging gitu kan. Nah, kita cari nih referensi, biasanya, cari referensinya di, eee, sebenarnya bisa dari kompetitor, cuma mungkin, dari kompetitor itu aku saraninnya lebih nyarinya itu, lebih mencari pemahaman gimana cara mereka, ngebungkus konten ke dalam desain. Mereka pakai treatment seperti apa sih? Tapi kalau misalkan mau ngulik, lebih ke estetika, kalau aku sih ngesaraninnya mungkin, kita bisa, lebih explore ke web atau mungkin, ya kalau misalkan ada yang punya majalah-majalah desain mungkin yang lebih, oke, bisa juga cari di situ. Biasanya Behance, Issue, atau Edge of the World, biasanya jauh lebih inspiratif dan biasanya lebih semangat untuk, nguliknya nih, karena ada motivasi pengen bikin sebagus itu juga, gitu. Itu kurang lebih. Terus next-nya, biasanya sih kalau misalnya aku udah nyari referensi, biasanya bikin mood board. Mood board nih sebenarnya gampang-gampang susah sih. Kadang kalau misalnya terlalu keasikan bikin mood board, kadang jatuhnya juga, jadi bukannya jadi guidance, malah jadi kumpulan potongan foto-foto yang estetik aja gitu. Nah, di sini penting banget nih, krusial create mood board ini. Kita tuh kalau bisa bikin mood board-nya itu udah ngedefine, warnanya tuh kayak gimana sih, nggak cuman vibes doang, nggak cuman ambience-nya kayak gimana, tapi juga ke detail. Kalau misalkan nanti dia jadi tulisan, font-nya kayak gimana ya, kayak gitu. Nah, di sini nih mungkin, banyak banget tantangannya di praktek create mood board menurut aku. Tapi itu bisa bisa kita minimalisir sih, bisa kita cari celahnya untuk, perlu latihan juga, kayak lama-lama nanti bakal bisa bikin mood board yang efektif dan sinkron gitu, ada harmoninya. Lalu setelah udah bikin, mood board, biasanya langsung nih kita bisa bikin di AI atau PSD dan, ini part yang menurut aku, cukup menguras waktu dan emang harus di-maintain sih. Kalau misalkan lagi semangat, biasanya kan nguliknya cepet, tapi kalau misalkan lagi nggak ada inspirasi atau lagi demot, biasanya tuh, mmm, lumayan, takes time buat kayak, "Duh, kok gue nggak dapet-dapet ya yang gue mau bikin." Nah, itu mungkin bisa di-maintain juga, dengan nggak deadline, maksudnya nggak ngerjainnya nggak terlalu mepet, nggak deadline, supaya, mmm, pengerjaannya juga tetap menyenangkan dan tetap, passionate gitu, gitu. Oke, dari step yang aku udah jelasin ini, sebenarnya ada, tips and trick
gimana sih, buat memaksimalkan ide proses. Ide proses ini menurut aku susah banget untuk dipraktekin dengan sangat efektif, karena itu butuh jam terbang. Jadi nggak bisa nih kayak cuman sekali, 2 kali dapat klien bikin desain terus langsung jago. Emang mmm, butuh banyak project dan butuh banyak waktu. Dari situ biasanya bakalan, kebentuk proses, ideation-nya makin bagus. Dari tips and trick yang bisa aku kasih sih kalau misalkan dari pengalaman aku, itu yang pertama, kalau bisa desainer itu banyak explore di kehidupan daily. Jadi, semakin banyak kita tahu banyak hal, semakin kita bisa tahu, ketika klien atau, requester ngejelasin sesuatu, kita bisa lebih cepat nangkep mereka tuh butuh apa, mereka tuh pengennya apa. Jadi, hal-hal kecil yang mungkin kalian ngerasa, nggak relate sama desain, tapi itu sebenarnya sangat membantu. Contohnya kalau misalkan kalian sering ke event, kalian misalnya ke Bright Spot, kalian bisa lihat nih, apa sih yang lagi in, apparel saat ini gitu. Keren ya, branding-branding-an sekarang. Kemudian misalnya kalian, ke event, mungkin Karafuru atau, yang lagi happening, itu nanti kalian bisa ngelihat kayak, event seperti itu desainnya kayak gitu ya. Entar ngeliat lagi nih orang-orang yang datang marketnya kayak gini ya. Nah, informasi-informasi seperti itu yang kalian lihat, itu menurut aku sangat membantu banget untuk untuk nge-define, nge-translating apa yang jadi kebutuhan market dan kebutuhan, klien karena kalian punya banyak informasi, kayak gitu. Jadi itu lebih gampang, untuk nge-translate-nya karena kalian tahu nih, fenomena yang saat ini ada tuh seperti apa, gitu. Dan balik lagi, desain itu adalah alat komunikasi. Jadi alat komunikasi ini setiap orang nggak pasti beda-beda pemahaman komunikasinya. Makanya ada yang namanya STP, targeting, positioning, segmenting gitu kan. Nah, mmm, kemudian, selain itu, yang kedua, menurut aku juga penting banget kita untuk selalu, explore, kalau tadi kan explore-nya di daily life ya, supaya kita bisa nge-translate dengan cepat apa yang dibutuhkan market dan, mmm, requester. Yang kedua, kita juga harus ngelakuin, eksplorasi di, teknis atau, estetika desain. Ini lebih specialty gitu, di desain gitu. Contohnya, kalau misalnya ada waktu luang mungkin, ngulik-ngulik apa nih yang baru di, edge of the world atau mungkin cari tahu nih, agensi-agensi, di Indonesia tuh lagi pada bikin project apa sih, pada lagi hits-nya tuh apa sih, gitu. Nah itu, ketika kita nge-follow atau mungkin kita punya satu waktu untuk ngulik, khusus untuk ngulik itu, menurut aku itu bagus untuk, bikin kita punya banyak, referensi yang pertama, yang kedua juga menaikkan standar taste, di desain itu penting banget taste menurut aku ya. Karena, desain itu, mmm akan selalu itu kan visual gitu ya, itu akan selalu, mendeliver sesuatu yang intangible, yang nggak bisa kita pahami, dengan teoritis. Itu pasti udah mainnya emosional atau mungkin mainnya, mmm, selera. Jadi kalau misalkan kita punya pemahaman taste yang, luas, kita juga lebih cepat nge-define desain seperti apa sih yang cocok buat market ini, market A, market B, market C market D gitu. Nah, mungkin itu yang bisa dilakuin, bisa nih follow-follow di sosmed atau mungkin, buka-buka web-web asik atau mungkin searching di YouTube gitu kan, itu banyak banget. Nah, yang ketiga, ini yang paling menurut aku harus konsisten, jangan pernah berhenti ngulik. Karena pemahaman dan pemahaman dan pengertian desain dan strategic thinking desain itu
harus tetap balance dengan, kemampuan untuk bikin. Jadi, kalau misalnya kalian dapat ide, kalian udah punya strategi yang bagus, kalian juga harus tetap bisa bikin itu output-nya jadi, seefektif dan sebagus ide kalian. Dan itu kan balik lagi, butuh jam terbang, butuh banyak latihan, kemudian juga nggak semua treatment pasti kita bisa. Itu justru tantangannya menurut aku kayak, mmm, kalau misalkan makanya tadi aku bilang kalau bisa jangan ngerjainnya terlalu deadline supaya kalau misalkan ada challenge di, mmm, output itu kita punya waktu untuk, lebih, banyak lagi buat memperbagus 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 lagi gitu. Dan referensi yang bagus itu juga bisa jadi motivasi sih sebenarnya untuk, aduh jadi pengen, bagusin 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 lagi. Dan kalau kalian mau nanya tips buat ngulik yang paling, oke gimana, kalau menurut aku, tiru dulu yang paling pertama misalnya kalian, punya misalnya ngelihat poster Traveloka DI-nya bagus banget. Coba deh kalau misalnya lagi ada waktu kosong, mmm, lagi mau ngulik, coba bikin tiru yang bener-bener kurang lebih treatment-nya persis kayak gitu. Karena nanti kalian bisa tahu gimana sih cara bikin kayak gitu. Nanti, ke depannya kalau misalkan mau bikin, misalnya mau bikin digital imaging yang kurang lebih treatment-nya mirip, kalian udah bisa kayak gitu. Oke. Ini aku mau coba kasih contoh sih sebenarnya. Gimana sih kalau misalkan kita bareng-bareng mau, nyobain, nge-translate brief dari klien yang, eee, yang cukup, bisa nge-guidance kita ke desain, ke output desain. Oke, kita coba ya. Ini yang pertama, misalkan nih kliennya nggak di sini aku contohnya misalnya kliennya nggak jelas-jelas banget ya, dia nggak tahu-tahu banget deh gitu. Cuman tahu kayak, "Aduh aku punya produk nih skincare," gitu kan, moisturizer. Moisturizer tuh buat yang nggak tahu, ya buat pelembab pelembab kulit gitu. Terus kita nanya dong, "Aduh buat siapa ya Kak?" Gitu kan. "Ini aku buat, cewek-cewek nih umurnya 20 sampai 30 terus middle up, karena aku harganya lumayan mahal, harganya mungkin 150," gitu misalkan. Terus, kemudian kita arahkan lagi nih 3 kan, satu lagi message yang penting ya menurut aku tadi. "Apa sih Kak yang mau disampein, emangnya yang mau dijual tuh barangnya kayak gimana sih?" Oke, misalnya Kakaknya jelasin biasanya, "Iya pokoknya ini aku pengennya, kelihatannya ini, barangnya, pakai bahan-bahan yang alami, habis itu juga aku pengennya, ini kelihatannya ya udah simpel untuk sehari-hari aja dipakainya," seperti itu. Nah, biasanya kita bisa nanyain lagi biasa aku nanyain juga lebih detailnya lagi, pengennya ada nggak ya message, lain di luar dari produk yang mau disampein gitu. Misalkan harapannya kalau misalnya orang pakai pakai barang kamu, orangnya jadi kayak gimana sih? Biasanya mereka bisa ngasih tahu nih pengennya, mmm, misalkan aku pengennya kalau misalnya orangnya pakai barang aku, dia jadi kelihatannya itu, edgy gitu misalnya, atau enggak kalau misalnya dia pakai barang aku, dia kelihatannya jadinya, lifestyle-nya sehat banget nih, gitu. Nah, kalau di sini, aku coba masukin itu ada di, empowering dan confidence building. Jadi kalau misalnya orang pakai skincare moisturizer ini, orang jadi akan percaya diri karena kulit dia menjadi jauh lebih sehat, kayak gitu. Nah, dari 3 poin ini, mmm, kita bisa coba terapin, step yang tadi aku bilang. Yang pertama, kita bikin dulu nih mind map. Dari bikin mind map misalnya kayak skincare, oke, pasti skincare itu bakal mmm, ada beberapa kata-kata yang paling dekat, kulit, kemudian cantik, kemudian kayak melembabkan, biasanya cewek-cewek jauh lebih detail tuh ya, melembabkan, kemudian, bisa bisa juga, lebih ke, pure, jadinya cantik alami, segala macem. Nah, dari mind map dari brainstorming mind map kata-kata itu, nanti kita jadiin 3
3, mmm, 3 key 3, keywords. Contoh aku ambil misalnya natural, terpercaya, trusted, dan empowering. Nah, di sini nih, eee, 3 kata ini nih, itu yang bakal nge-guidance aku buat bikin mood board-nya. Natural tuh kayak gimana sih? Terpercaya tuh kayak gimana sih? Empowering tuh gimana sih? Nah, dimasukin nih, itu kan nih, ya namanya juga kan kita ngedesain ya, desain kan, sesuatu yang tidak, mmm, tidak bisa dijelaskan melalui kata-kata, itu udah pakai mata dan, pakai emosi gitu kan. Nah, kita lihat nih di gambar ini, misalnya natural, natural tuh kayak gini gitu, misalkan tanpa make up, kemudian, biasanya, kelihatannya cerah, cantik, cantiknya tuh beda, cantiknya lebih alami, seperti itu. Terus juga kalau misalkan, dengan keyword natural, warna-warna apa sih yang bisa keluar? Warna-warninya biasanya jauh lebih netral, warna-warninya jauh lebih, pure, nggak yang cerah pop pop color tuh nggak yang kayak gitu, biasanya jauh lebih tone down, kayak gitu. Nah, nanti, mmm, trusted dan empowering ini bisa kita terjemahin juga ke dalam, mmm, detail-detail visual seperti contohnya contohnya seperti, mmm, font. Font-nya kalau misalkan, kita pengen ngasih trusted gitu misalkan, mungkin font-nya bold kali ya mmm, biar kelihatan kalau, tidak tidak terlalu feminim dan, tidak terlalu dekoratif gitu, kayak straight to the point gitu, apa yang mau dijelasin itu jelas, langsung, kebaca dengan detail. Paling nanti mungkin bisa di-tweak mmm, kalau misalnya target audiensnya mau cewek, mungkin font bold-nya tetap feminim gitu. Mungkin pilihannya lebih ke serif dibanding sans serif, kayak gitu. Nah, empowering ini juga bisa nih ke-deliver dari pemilihan font yang bold, yang tegas. Jadi dia benar-benar, jadi tidak hanya dia kan cukup, mmm, cukup bikin balance si visual-visual yang netral dan warna yang netral dengan pengisian font yang kuat, kayak gitu. Nah, mungkin bisa juga nih kalau, nanti mau bikin kita lebih, langsung ngedetailin, misalnya kalau misalkan dinamis biasanya lebih meliuk-liuk, shape-nya. Kalau misalkan, mmm, bold, serius, kemudian, jauh lebih, tegas, itu mungkin pakai, shape yang lancip-lancip, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kan meliuk-meliuk gitu, kayak gini. Akhirnya nanti shape yang kebentuk juga shape yang lebih, rounded gitu. Oke, aku coba next. Oh, sorry, ini contoh-contoh. Nah, ini juga, biasanya visual konsep tuh nggak cuman ngomongin soal, desain sih, kita juga bisa cari pendekatan-pendekatan visual melalui video, supaya lebih gampang kita bisa tahu vibes apa nih yang pengen kita tekenin di situ, gitu. Nah, biasanya mmm, kalau misalnya aku nyari referensi, biasanya aku juga taruh beberapa video supaya kebayang, vibes-nya tuh seperti apa sih, gitu. Kalau untuk case yang ini, mmm, aku pilihnya ini beberapa keywords yang bisa ngejelasin, bentuk vibes visual seperti apa sih yang cocok buat, kebutuhan klien yang tadi, gitu.
Kalau misalnya dia confidence ya berarti aku pilihnya modelnya tuh personality-nya harusnya strong, yang kayak gini gitu, matanya tajam di shot gitu. Kemudian, bisa dilihat juga dari video-video ini, penggunaan warnanya tetap yang warm karena mendekati yang netral tadi, gitu. Balik ke tips and trick lagi. Nah, ini, tips and trick secara keseluruhan, gimana sih cara, kita bisa nge-translating, brief supaya jauh lebih efektif dan, ngehadepin yang susah tuh kadang gimana nih ngejelasin desain yang udah kita buat dan, ngelempar balik ke requester atau klien. Nah, kreatif proses ini kan bukan sesuatu yang mudah, cukup cukup kompleks dan susah gitu. Mmm, untuk kita pikirin dan temuin aja di proses otak kita itu kompleks, apalagi nanti ketika kita jelasin ke orang, itu butuh effort double untuk ngejelasin lagi apa yang ada di otak kita ke pemahaman mereka, apalagi kalau mereka nggak punya background yang sama sama kita, sama-sama di dunia kreatif atau sama-sama kuliahnya desain gitu, atau sama-sama interest-nya di desain. Yang pertama menurut aku penting banget buat improve interpersonal skills kita, supaya kita bisa tahu nih, mmm, komunikasi yang baik dan benar untuk ngejelasin ini tuh gimana ya supaya penggunaan bahasanya juga biar lebih cepat dimengerti sama si requester. Kemudian kita juga bisa tahu nih bentuk negosiasi seperti apa sih yang mmm, bisa kita kasih ke requester atau ke klien. Semisal, "Kak, sorry ini revisinya terlalu mayor," gitu. Bisa nggak kalau misalnya kita bikinnya, revisinya di bagian ini dan ini aja. Itu butuh sense mmm, untuk bisa, apa ya sebutannya ya, untuk bisa bikin, desain yang udah kita buat ini nggak cuman, nggak cuman di QC, nggak cuman di ACC doang gitu. Kita juga perlu perlu punya, reason dan perlu punya pertahanan, atas apa yang kita buat. Karena itu sudah melalui proses, thinking dan proses, eksekusi yang cukup panjang gitu. Kan kita nggak cuman buat kayak, "Oh ya udah menurut gua kayak gini," terus langsung kita buat. Kita kan nggak semudah itu untuk membuat itu. Kita kita pakai proses yang cukup panjang. Maka dari itu, kita juga mmm, perlu tetap percaya diri untuk mempertahankan apa yang jadi, output desain kita, gitu. Nah, yang kedua, experience dan inovasi ini penting banget. Makanya tadi aku bilang, menurut aku desainer itu nggak cuman harus, ngulik desain-desain yang lagi in aja, tapi juga harus, explore, banyak hal daily life, di kehidupan sehari-hari, ikut ikut event yang ada, kemudian cari tahu, what's happening sekarang, apa sih yang lagi hits gitu. Kalau misalnya bisa kalian lihat, banyak banget, mmm, media atau marketing team yang cepet banget kalau misalkan sekarang lagi ada hal yang lagi happening. Kayak contohnya, waktu ada filmnya Putri Marino yang, It's My Dream itu banyak banget yang langsung, wah cepet banget nih bikin desain, mmm, yang nge-highlight, dari meme itu gitu. Nah itu hal-hal yang menurut aku juga penting banget. Nanti kalau misalkan kita lagi punya klien yang memang, mmm, mungkin kliennya itu business owner bukan anak marketing, kita bisa ngasih output atau mungkin kita juga bisa, ngasih, eee, ide-ide yang oke juga gitu. Mmm, iya-iya aja kalau misalkan dikasih brief gitu. Terus yang ketiga, critical thinking dan flexibility. Ini penting banget karena, critical thinking itu akan sangat membantu kita untuk ngehadepin, mmm
nge-translate brief yang pertama itu. Karena brief itu dikasih ke kita biasanya nggak semuanya itu melalui deck, nggak semuanya melalui presentasi. Biasanya banyak juga yang ngasih brief verbal. Itu kan apalagi kalau misalnya tatap muka ya, depan-depanan, itu pasti butuh banget tingkat pemahaman yang cepat. Makanya kita butuh banget untuk mengasah critical thinking kita, itu yang pertama. Yang kedua, flexibility. Itu lebih ke mungkin di saat proses kita dapat feedback dari klien atau requester. Di situ kita harus bisa tetap menurunkan ego kita sebagai graphic design untuk bisa memahami menyelami apa sih concern atau hal yang si klien atau requester pengenin nih. Kita harus bisa fleksibel juga untuk oke, coba bayangin kalau dari sisi dia tuh maunya seperti apa. Tuh. Karena kebanyakan kalau menurut aku sih sebagai desainer kita masih banyak nih yang pengennya tuh visualnya bagus atau mungkin punya idealisme tersendiri, tapi sebenarnya itu belum tentu efektif nih buat teman-teman requester ataupun klien seperti itu. Makanya kita butuh POV lainnya untuk supaya kita sebagai graphic design punya hasil output yang sangat efektif. Oke. Kalau dari aku secara materi sih udah cukup itu. Norifa kan udah beberapa tahun menjadi graphic designer. Terus apakah pernah mendapatkan klien yang briefnya tidak jelas? Terus cara menghadapinya Kak Norifa sendiri kayak gimana gitu? Ngulik-nguliknya gitu, mancing-mancingnya. Oke. Itu pasti akan pernah terjadi sih. Pasti bakal suatu hari desainer pasti akan menghadapi itu. Paling kalau misalkan dari aku, cara ngadepinnya aku paling sering itu biasanya dapat klien freelance yang business owner tapi dia juga belum tahu bisnisnya itu jelasnya kayak gimana. Itu aku sering banget. Biasanya kalau aku pelan-pelan buat ngajakin ngobrol lebih detail, bisnisnya tuh lebih mendalami bisnisnya sih kalau misalnya aku yang dalam kasus aku yang sebelumnya. Atau mungkin produknya kayak gimana sih. Aku lebih ke mancing dia cerita kasual aja gitu, cerita kayak biasa. Iya nih aku sebenarnya bikin ini karena gini, karena kepengen gini, tujuannya kayak gini. Nah nanti dari cerita dia yang kasual itu, aku coba nge-translate dari research critical thinking aku, oh jadi kemungkinan besar kebutuhan desainnya itu dia buat promosi. Atau mungkin sebenarnya kebutuhan dia itu mungkin bukan desain promo, tapi branding gitu misalkan. Dari cerita-cerita yang kasual dan mungkin lebih personal itu, aku ngambil titik, ya ambil benang merahnya lah, kebutuhan desain dia itu sebenarnya di mana. Gitu. Tapi benar banget nggak semua klien itu tahu sebenarnya mereka mau apa. Bahkan kadang kemungkinan besar apa yang mereka butuhin itu sebenarnya nggak efektif sama sekali gitu. Misalnya ada yang butuh rebranding, padahal sebenarnya mungkin mereka nggak butuh rebranding, mereka butuhnya hanya mungkin logonya diperbaharui gitu. Hanya brand identity aja yang di refresh gitu misalkan. Nah nanti pemahaman seperti itu nanti memang mix antara jam terbang sama eksplorasi nih. Kalau semakin banyak eksplor, semakin cepat untuk punya sense buat oh ini tuh dia maksudnya kayak gini ya, dia tuh maksudnya kayak gini, butuhnya kayak gini gitu. Gitu sih. Kalau menjawab nggak ya? Oke, cool Kak. Saya catat juga. Thank you atas jawabannya. Iya. Sebenarnya kayak biasa lah. Balik lagi sih kalau menurut aku karena desain itu sebagai komunikasi visual, memang hal yang perlu kita lakuin adalah sebanyak-banyaknya mengulik experience kehidupan sehari-hari gitu. Karena itu deket banget sama kita gitu. Bentuk komunikasi seperti apa nih yang disukain sama target audience. Semakin kita tahu itu, semakin kita lebih gampang untuk mendesain. Apa ya? Sekarang itu cari kerja, cuman biasanya kerja itu ada minimal pengalaman gitu loh Kak. Minimal pengalaman 1 tahun gitu atau 3 tahun. Jadi
kayak agak insecure karena aku masih belum punya pengalaman. Apa coba internship dulu atau apa gimana? Oke. Aku kasih ini ya tips and trick ya. Kalau menurut aku sebenarnya memang pengalaman itu lumayan jadi poin utama sih sebenarnya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa tetap lebih unggul dari orang-orang yang punya pengalaman. Contohnya, kita bisa ngakalin dengan CV atau porto yang menurut aku mungkin kita nguliknya benar-benar niat banget gitu. Bisa mungkin kalau misalkan memang Salma punya style yang Salma banget atau mungkin style yang pengen Salma kulik gitu dalam kerjaan kedepannya, mungkin bisa jauh di explore buat CV. Itu yang pertama. Jadi CV-nya didesain gitu. Yang kedua, mungkin kalau misalkan memang nggak punya pengalaman, nggak apa-apa Salma ini aja bikin project-project sendiri. Jadi kayak misalnya aku pengen coba nih nge-rebrandingin brand apa gitu. Nanti tinggal dikasih keterangan aja kalau itu emang itu personal project atau mungkin emang itu coba-coba. Karena kalau kita buka Behance, kita buka platform-platform yang lain itu hampir semuanya banyak banget kok yang kayak gitu. Menurut aku bisa nge-show off lewat porto. Karena mungkin karena ini sih aku kasih pemahaman. Karena di kerja sebagai graphic design enaknya yang dilihat itu yang pertama sebenarnya portonya, kemampuan ngedesainnya, bukan list experience atau mungkin kayak bisa style apa aja sih, mau kita tulis bisa style apa aja sebanyak, bisa digital imaging, bisa ilustrasi, bisa ini, bisa itu, tetap yang dilihat itu adalah output portfolionya gitu. Jadi menurut aku malah besar banget nih opportunity dan chance-nya, apalagi sekarang Salma masih punya waktu luang buat bisa ngulik. Nah menurut aku ini aja ngulik banyak buat di porto aja gitu. Dan mungkin bisa pakai juga platform-platform kayak kamu setelah bikin portonya bisa nge-share di LinkedIn gitu. Nanti bakal banyak pasti yang ngelihat. Kakak bilang bikin kayak project sendiri gitu kan. Nah itu kan kayak berarti kan kalau project sendiri kayak kita yang nge-set sendiri kan, ini aku lagi kayak ngedit portfolioku kan, terus kayak aku mau bikin project sendiri gitu. Cuman aku bingung kayak nge-set boundary-nya tuh gimana, soalnya kayak aku kadang kayak kebanyakan ide gitu, terus aku jadi bingung kayak aku mau bikin apa aja gitu. Oke. Mungkin bisa dimulai tuh dari yang paling kamu biasanya kalau aku bayanginnya gini, aku tuh pengen kerjanya tuh kayak gimana sih nanti. Misalnya aku suka branding, aku banyakin tuh project branding. Nah mungkin kamu bisa kayak gitu juga. Misalnya kamu tertariknya, oke ini di luar interior kali ya. Kalau di interior aku mungkin kurang jago, tapi mungkin bisa kalau kamu mau cari irisan dari keduanya, mungkin aku bisa saraninnya di signage. Kalau misalnya di signage, kamu kalau misalnya tahu Nusae di Bandung, atau mungkin kamu bisa lihat beberapa yang bagus lagi agensi Jakarta, aku kurang hafal sih. Tapi Nusae salah satu yang menurut aku keren banget. Nah itu mungkin kamu bisa lihat mereka proyekannya kayak gimana ya. Nah kamu suka nggak? Kalau misalnya nanti kamu suka, mungkin kamu bisa bikin proyek yang kurang lebih kayak gitu. Misalnya kamu mau bikin project planning signage untuk apa gitu misalnya. Yang deket-deket aja dari sekitar kamu gitu. Dan mungkin di luar dari kalau misalkan yang berhubungan dengan interior, mungkin proyeknya itu bisa juga kamu misalnya ngebayangin, misalnya kamu punya hobi musik gitu, ya udah bikin album sendiri aja gitu, albumnya nanti kamu hias gitu. Kalau misalnya kamu punya interest atau hobi
mungkin cooking atau apa, ya udah kamu bikin aja branding pastry gitu, yang seakan-akan ya memang kamu ceritanya lagi mau bikin gitu. Jadi kamu bikin sendiri, you as a client gitu, bikin ya ceritanya lo aja, kliennya lu gitu. Itu yang paling gampang sih menurut aku, karena idenya yang banyak banget ini yang mau bikin, pengen bikin ini, pengen bikin itu dia jadi terbatasi dengan kamu ngebayangin kamu jadi nge-create klien nih, kamu bikin kayak imajinasi klien, dia mau kayak gini. Habis itu nanti kamu pindahin nih diri kamu yang klien, kamu pindahin ke aku balik nih jadi graphic design lagi. Dan dia nanti kamu bikin. Jelas nggak ya? Oh, oke, Kak. Terus aku mau tanya lagi, tadi apa ya? Soal portfolio itu loh, Kak. Kan kayak yang tadi siapa ya, aku lupa, bilang itu kan kayak ada beberapa tuh kayak yang butuh skillnya tuh nggak cuman kayak Illustrator sama Photoshop aja. Kadang ada yang bilang butuh video editing, motion design gitu. Nah, itu kayak misalnya aku kan maksudnya aku bisa gitu ya kan, kayak video editing gitu. Nah, terus itu perlu dimasukin portfolio juga atau kayak gimana gitu kalau dimasukin? Kan video editing itu kan maksudnya kalau video atau yang bergerak gitu kan kayak di portfolio yang diam gitu tuh gimana gitu loh. Oke, aku coba jawab ya. Memang sebenarnya kalau kita cari kerja as a fresh grad atau mungkin kita cari kerja di keadaan kita nggak punya list of experience yang banyak, kalau bisa memang masukin bukan sebanyak-banyaknya sih, tapi beberapa yang memang kita bisa. Tujuannya supaya bukannya over promise kita bisa banyak hal ya, tapi lebih ke nunjukin kalau kita mau dan punya willing untuk belajar itu gitu. Karena menurut aku as fresh graduate penting banget nih punya mental dan punya keinginan untuk belajar banyak, itu yang menurut aku mungkin penting gitu. Nah, dari situ supaya nggak over promise, gimana sih caranya? Nah, kamu bisa bikin pengukuran, misalnya kamu bilang aku bisa video, aku bisa desain, tapi kan nggak semuanya jago. Kamu bisa bikin bar atau mungkin kamu bisa bikin indikasi sejago apa sih biar si HR atau yang hiring itu punya ekspektasi yang kurang lebih sesuai gitu. Jadi kita nggak over promise gitu. Jadi kita tetap jujur, gue bisanya segini doang tapi gitu. Jadi titik main pointnya itu adalah kita taruh supaya kita juga bisa nge-show kita punya ketertarikan dan keinginan untuk belajar di situ. Gitu. Pakai indikator, menurut aku itu cukup membantu kok. Biasanya bulat-bulat tuh. Nanti misalnya aku jago video 2 out 5 gitu. Atau mungkin, tapi kalau misalnya di Adobe Illustrator aku 4 of 5 gitu. Lebih kayak gitu sih. Karena kita nggak mungkin jago semuanya. Gitu. Bisa pakai cara itu. Cukup bisa aja gitu ya. Iya, nggak apa-apa banget, cukup bisa aja. Atau kamu juga bisa bilang interest juga nggak salah. Kayak misalnya interest kamu, walaupun misalnya kamu apply-nya jadi jadi interior, kamu masih tetap relevan kok kalau kamu tulis interest kamu itu ke desain grafik, itu masih bisa. Interest ke bisnis kreatif masih bisa juga. Jadi menurut aku interest itu cukup bisa membantu untuk ini juga, industri mungkin kalau misalkan kamu punya interest yang align sama industrinya, bisa jadi kamu malah jadi diperhitungkan lah gitu. Satu lagi Kak, pertanyaan. Kan Kakak bisa nggak jelasin kayak sebenarnya freelance tuh gimana sih gitu, kayak kan kayak orang tua aku bilang kayak kamu coba aja freelance, tapi sebenarnya aku tuh nggak paham kayak freelance itu kerja sendiri atau kayak kerja dari rumah tapi di company atau gimana gitu. Oke, boleh aku coba jawab ya. Freelance itu sebenarnya banyak banget jenisnya. Aku tuh dulu pernah freelance di kantor, aku juga pernah.
freelance sama satu sebutannya apa ya? Satu klien yang yang pakai jasa desain aku berbulan-bulan, itu juga bisa disebut freelance. Kemudian juga pernah misalnya proyekan lepas, itu juga bisa. Sebenarnya itu banyak apa ya? Banyak jenisnya sih. Mungkin kalau misalkan yang bisa aku bedain banget itu freelance itu nggak full time, gitu doang bedanya. Kalau full time dia punya jam waktu kerja dan punya KPI yang konkret dan udah pasti gitu, paten. Jam kerjanya 8 jam, KPI-nya A, B, C, lo harus achieve targetnya sekian gitu misalkan. Tapi kalau freelance biasanya jam kerjanya jauh lebih fleksibel. Terus mungkin kebanyakan yang freelance itu emang spesialis yang kayak kita kayak graphic design, kemudian mungkin web designer, karena yang dipakai itu lebih banyak memang skills itu aja gitu. Udah punya apa ya sebutannya ya? Udah punya objektif, udah punya udah punya target gitu kayak gue mau bikin ini nih klien atau company-nya gitu. Ya udah cuma butuh freelance gitu. Setelah itu selesai gue nggak butuh lagi gitu. Bedanya di situ sih. Atau mungkin dari Sania apa mau nanya kayak gimana cara ngedapetin freelance atau kayak gimana? Ya kalau kakak ada mau di-share juga boleh. Oke. Kalau freelance sebenarnya memang ini agak tricky. Kadang banyak banget yang dapetin freelance itu opportunity-nya dari relasi, dari koneksi, relasi kayak gitu biasanya. Tapi menurut aku, ketika kita bekerja sebagai orang kreatif, kita harus juga harus bisa ngebuka pintu opportunity sebesar-besarnya. Contohnya, mungkin aktif di Behance, mungkin aktif di LinkedIn, atau mungkin di sosial media kamu sendiri gitu. Itu menurut aku cukup bisa bikin kita punya opportunity yang jauh lebih lebar. Misalnya, kalau suka ilustrasi, upload aja. Siapa tahu ada yang mau pakai jasa kita buat bikin ilustrasi tertentu. Upload ke LinkedIn itu jauh lebih bagus lagi kalau misalkan pengen upload ke LinkedIn. Kemudian di luar dari itu memang bentuknya jauh lebih formal. Misalnya kamu yang approach duluan ke si bisnis. Misalnya kamu lihat nih, biasanya sebenarnya udah mulai cukup banyak sih yang ngelakuin ini. Biasanya nge-DM-DM-in gitu kayak, "Kak, aku halo, misalnya ada yang jualan pastry gitu ya, misalnya pastry A gitu. Halo pastry A, aku graphic design kebetulan suka nge-handle specialty di F&B. Habis itu kamu ngelakuin penawaran, itu juga bisa. Cuman itu bentuknya biasanya jauh lebih formal, jatuhnya kayak next-nya pitching gitu. Nah, mungkin menurut aku yang bisa kita lakuin secara general, upload segala macam itu bisa. Tapi yang paling banyak sih relasi dan koneksi. Makanya kalau di desain mungkin explore di luar dari kemampuan skills itu menurut aku penting banget karena itu cukup menolong untuk opportunity terbuka. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Semoga menjawab dan ini ya memberikan semangat. Ya, informatif banget Kak. Makasih. Makasih. Nanti boleh kalau mau nanya-nanya di LinkedIn aku atau mungkin di Instagram aku juga boleh banget. Ini kayaknya ada pertanyaan ya Kak Diva di chat. Aku coba baca ya. Ini ada 2, satu dari Kanisa, satu dari Kak Sangaras. Yang satu Kanisa, Kak izin bertanya untuk portofolio yang di show off ke sosmed, baiknya langsung harus punya niche di satu bidang desain atau kita show off aja desain-desain yang udah dibuat begitu Kak. Karena biasanya di sosmed itu langsung di satu niche aja atau ada tips and trick. Oke, aku coba jawab ya. Kalau menurut aku, portfolio yang di show ke sosmed lebih baik niche kalau menurut aku. Kenapa? Karena itu lumayan bisa membangun personal branding dan trust. Jadi ketika kamu konsisten, orang akan
bisa melihat kamu as a specialist. Kalau misalkan kamu uploadnya random, mungkin orang ngelihatnya jadi nggak, mungkin oh ya dia jago gitu. Tapi pas mau impress masih jauh, masih mungkin bukan jauh. Mungkin udah mungkin kayak wow keren, tapi tidak dilanjuti dengan proyek serupa. Tiba-tiba ada proyek-proyek lain. Kalau misalkan kamu konsisten dan banyak, biasanya orang jauh lebih trust karena konsisten dan banyak. Jadi kayak, wih jago bisa spesial banget nih, dia jago banget di sini gitu. Itu lebih bagus di niche untuk sosial media. Tapi untuk di LinkedIn, aku saraninnya yang general, yang banyak gitu. Kalau buat sosmed, kerennya sih biasanya niche, supaya jadi persona branding yang kuat gitu, spesialis. Oke, thank you Kak Norifa. Semoga menjawab ya untuk Kak Nisa, dan kita lanjut ke pertanyaannya Kak Sangaras. Aku juga mau nanya Kak perihal yang sama. Di experience aku tuh sebenarnya lama jadi program director dan ngedirect beberapa konten. Itu bikin portofolionya kira-kira gimana ya Kak? Oke, aku coba jawab ya. Ini justru menarik kalau misalkan program director. Mungkin kamu bisa nge-share nggak cuman outputnya aja. Kamu bisa nge-share kayak project ini tuh sebenarnya objektifnya apa, terus gue bisa kasih apa. Bisa juga kalau misalnya lu mau mendetail, project ini targetnya apa, gue bisa bikin bikin kayak gini gitu. Atau mungkin biasanya lu juga bisa spesifikin project ini tuh konsepnya kayak gimana sih. Itu menurut aku bisa lebih jauh didetailin, karena itu justru menurut aku sangat menarik karena ada proses thinking behind output yang bisa kamu put di situ gitu. Bisa dikasih lihat alurnya. Oke, thank you Kak Norifa untuk jawabannya. Semoga membantu untuk Kak